Abdul Somad juga UAS itu. Itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu, solusi satu-satunya umat sebenarnya khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Khilafah. Takbir, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah, takbir. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola. Takbir, khilafah. Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias Jawa yang keras alias. Saat dia ditolak di Singapura, dia langsung bilang, stop, jangan belanja lagi di Singapura. Apa urusannya juga sama lu, Somad? Mat. Aduh, bacot, ceramah loh, sama kelakuan loh, bertolak belakang, Mamat. Dalam ceramahnya dia suka mengajar tidak baik, jangan menghasut. Tapi dia lakukan. Jangan berbohong, tapi dia lakukan. Dalam video dia yang dia bilang dia dideportasi, ditaruh di ruangan sempit. Pengennya sih negara kita ikutan tegas seperti apa yang dilakukan pemerintah Singapura terhadap ulama-ulama yang kerjaannya memang mengadu domba warga negara Indonesia. Saking marah, malu, dan kecewanya karena ditolak, Somad mengajak pendukungnya untuk memboikot Singapura, bahkan mau mengencinginya. Somad ditolak Singapura karena ceramah-ceramahnya yang dinilai ekstrim dan merendahkan agama yang lain. Menurut saya semua pendukung, semua yang hormat pada Ustadz Abdul Somad, saya rasa kita wajib untuk tidak datang ke Singapura. Karena jadi gini Mas Dani, Singapura ini adalah salah satu negara yang mempekerjakan paling banyak tenaga kerja Indonesia. Ada 20.000 tenaga kerja Indonesia yang kerja di sini di Singapura, data sebelum pandemi. Jadi Singapura ini salah satu penyumbang devisa untuk Republik Indonesia. Singapura tidak butuh Indonesia, Mas. Kita orang Indonesia yang butuh Singapura. Lah kalau boleh saya tanya, maaf, Mas Dani sendiri kontribusi untuk negara dan bangsa apa? Gak ada kan? Yang kedua, saya yakin pemerintah Singapura juga dengan senang hati kalau tidak dikunjungi oleh pendukung penceramah radikal. Buat apa datang ke sini juga ngotor-ngotorin doang? Jadi Mas Dani liburan aja sana ke puncak. Sekalian bisa kawin kontrak kan? Insya Allah barokah ya akhi. Somad sering banget di videonya menghina agama lain yang jelas-jelas gak sesuai dengan ajaran Islam. Masa gituan disebut ulama? Semuanya mendadak jadi ulama. Yang penting jenggot panjang, jidat hitam, pakai sorban sama gamis putih yang berjuntai di jalan, udah deh jadi ulama. Dia digelari ulama oleh pendukungnya. Ketika dia sudah dapat gelar ulama, maka dia menjadi manusia setengah dewa. Nggak boleh dikritik sedikit pun oleh siapapun. Bahwa hari ini kita menolak keras Singapura yang telah mengusir salah satu ulama yang kita cintai. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meminta bahwa negara Singapura harus meminta maaf kepada umat Islam seluruh Indonesia. Sepakat? Hari ini kedatangan kami di depan kedutaan besar Singapura tak lain dan tak bukan Ustadz Abdul Somad. Mereka menuduh Ustadz Abdul Somad itu ceramahnya radikal. Maka dari itu kami ingin pemerintahan Singapura secara negara harus meminta maaf kepada Ustadz Abdul Somad. Pemerintahan Singapura harus secara terang-terangan meminta maaf kepada Ustadz Abdul Somad. Singapura telah melecehkan ulama kami sehingga hal tersebut kami lakukan di depan kedutaan Singapura. Kasus Abdul Somad yang baru-baru ini adalah contoh yang baik. Dia jelas ngasal ketika mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Gak ada ayat Al-Quran yang bilang begitu. Gak ada ucapan Nabi yang bilang begitu. Tapi ketika dikecam, dia cuma bilang dalam lingkungan internal umat Islam. Abdul Somad ini gimana sih? Memang kalau dalam lingkungan terbatas, dia boleh menyebarkan ajaran bohong. Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir?
Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja. Sebagai muslim saya sih sebenarnya agak malu. Kok kualitas ulama kita banyak yang seperti ini ya? Ya saban hari dia ini ceramah teriak kofar kafir. Tapi liburannya malah jalan-jalannya ini ke negara kafir coba. Ya lagian kenapa sih mau memilih perjalanan ke Singapura? Kenapa nggak memilih pergi ke Turki saja? Atau pergi ke Suriah dan Afghanistan? Kan di sana ini jauh lebih islami ketimbang dengan Singapura, bener gak? Kadrun heboh karena figur pujaannya yaitu Abdul Somad atau biasa mereka panggil Ustadz Abdul Somad alias UAS gak bisa masuk Singapura waktu liburan kemarin. Gagal deh liburan di negeri kafir. Selain di Singapura, bahkan di negara sendiri Somad pernah diusir. Itu fakta. Yang salah siapa? Ya jelas Somad sendiri. Jadi kalau ada negara kafir mengusir Somad, itu memang atas jejak mulut Pak Somad sendiri dong. Mengungkap alasan pemerintah Singapura mencekal Abdul Somad. Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh atau setan kafir. Sayangnya Ustadz Abdul Somad tidak mau introspeksi. Yang saya heran juga, kenapa Ustadz Abdul Somad mau berlibur berpariwisata di Singapura? Apakah mau berfoto-foto dengan patung singa? Apa mau belanja di Jalan Orchard? Pemerintah Singapura sudah bikin pernyataan resmi alasan menolak Abdul Somad adalah karena dia dianggap penceramah radikal dan intoleran. Dia dianggap radikal karena pernah ceramah katanya ngebom itu mati syahid. Dia dianggap intoleran karena pernah menistakan agama Kristen menyebut ada jin kafir di salib. Jadi jangan sampai pemerintah Indonesia protes ke Singapura membela penceramah radikal intoleran. Mau dikemanakan wibawa negara? Lagian dia itu udah ditolak di mana-mana. Di Hong Kong ditolak, di Eropa ditolak. Harusnya ditolak di mana-mana, dijadikan sama dia untuk introspeksi diri. Ngaca, bukannya malah memperkeruh suasana, pakai menghina Singapura dengan sebut kurang ajar. Maunya apa? Mau adu domba antar negara? Ulama kok. Sudahlah, kita liburan ke Singapura aja yuk. Cus. Teman-teman bilang, bravo Singapura, Indonesia kapan? Kadrun tuh kebakaran jenggot begitu Somad ditolak masuk Singapura. Sadar dong, tampangnya Somad mungkin memang tidak sesuai untuk harus masuk ke Singapura. Somad datang ke sana cuma jalan-jalan sama istri barunya. Jalan-jalan aja dong ke Palestina, negara yang kau puja-puji itu. Ya, jalan-jalan ke Palestina, ajak semua teman-teman dan kadrun-kadrun ke Palestina, keliling-keliling Palestina. Nggak usah ke Singapura. Habis itu kau ke Singapura pakai sarung, ya ditolak. Tampang ustadz radikal kayak Somad, tolak aja daripada dia nanti menyebarkan ujaran kebencian di Singapura. Ntar Singapura demo berjilid-jilid lagi kayak di Indonesia. Nggak capek, kita aja capek. Seorang Somad lalu seluruh dunia ribut se-Indonesia Raya. Somad di Indonesia bisa ngomong sebebas-bebasnya, mencela agama lain, ngomong tentang keyakinannya, mengkafir-kafirkan, ngomong tentang ini, tentang itu, bahkan melecehkan pemerintah, omongan-omongannya. Wih, ini Somad ditolak masuk Singapura. Kalau saja satu gigi Somad rontok, Singapura akan kena ajab. Ajabnya pasti beda kalau yang rontok gigi geraham atau yang rontok gigi depan. Gitu. Pemerintah harus turun tangan menyelesaikannya. Apalagi yang dilarang masuk ini adalah orang yang bernama Ustadz Abdul Somad. Dan bahkan tidak mustahil kalau ini tidak terselesaikan dengan baik, kebencian terhadap negara Singapura akan semakin meningkat. Jogjanya Presiden panggil Dubes Singapura. Kenapa kau perlakukan rakyatku begini? Ini wibawa, bos. Bagaimana seorang ustadz dikaitkan dengan terorisme? Terus definisi teroris yang dikenakan itu apa? Sementara saya dengar catatan dari BNPT tidak ada kategori teroris untuk Abdul Somad. Nah, oleh karena itu kita ini sedang dihinakan oleh Singapura. Harus dianggap begitu. Ini ulama, saya tim pembela ulama. Negara kecil, negara Singapura jadi kurang ajar gitu loh. Kita mesti ajarin itu secara hukum, nggak boleh begitu.
Ustadz Abdul Somad ini pernah membuat statement dalam ceramahnya, bilang bahwa pas ini udah pernah dilaporin. Dan dulu, bos. Salim itu ada jin kafir apa segala macam, sudah pernah dilaporkan. Bahwa Ustadz adalah teroris. Jelas. Saya teroris, oh berarti kalau gitu tidak bisa masuk. Sesuai dengan arahan Presiden juga mengajukan nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai penolakan yang dilakukan kepada Ustadz Abdul Somad. Saudara Somad ini nggak bisa masuk Singapura karena wah, orang Singapura menolak jin katanya. Aduh, komentator ini masuk Singapura aja susah, gimana masuk surga gitu. Padahal di ayat Al-Quran tidak ada Muhammad itu masuk surga. Tidak ada. Nah, si Somad ini aduh, on-nya minta ampun ini Somad ini. Kamu doakan di dalam selawat itu, ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Lu bukan keturunan Muhammad. Kalau ngikutin agama itu membuang-buang waktu. Bayangkan 5 kali sehari harus jengkang-jengking. Gara-gara sering baca Quran, bibir saya dower. Musik itu haram berdasarkan hadis Bang Mamat. Tapi kenapa kalian suka pada musik? Ayo, sekarang musik itu haram atau bagaimana? Roma Irama, coba baca, jawab. Ayo, ngomong semuanya, Ustadz saya tantang semuanya. Pasti kalian bingung dengan agamamu sendiri. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Kami dapat kiriman bahwa Bapak teroris, maka tak bisa masuk. Ada baru informasi, Pak. Informasi apa? Bapak teroris. Kenapa kalian kasih tahu sekarang? Kenapa tak dari kemarin? Informasinya baru sejam yang lalu. Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan. Lebarnya semeter, panjangnya 2 meter. Pas macam liang lahat. Negaranya ini kan kecil ya. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya itu tenggelam deh. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba baca bagaimana Temasik itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Nah, begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh mencuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir
di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Dan ini mengamalkan surat Al-Anfal. Ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Orang yang baru-baru ini ditolak kedatangannya di Singapura. Tapi sangat disayangkan. Orang yang seharusnya tidak berbohong, tetapi justru berbohong dalam videonya. Dia menyatakan kalau dirinya dideportasi dan ditaruh di ruangan yang sangat sempit. Tetapi justru beredar di TikTok kalau orang tersebut ada di ruangan yang cukup mumpuni luasnya untuk dirinya, istrinya, dan anaknya yang ada di baby car. Jadi nggak seperti sesempit apa yang dia ceritakan dalam video tersebut.
Padahal sudah jelas ya, mengenai deportasi ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang namanya deportasi, yaitu pengusiran paksa seseorang dari sebuah wilayah negara. Bukannya ditolak, itu sangat beda artinya. Sayangnya, jujur aja, kalau saya pribadi pengennya sih negara kita ikutan tegas seperti apa yang dilakukan pemerintah Singapura terhadap ulama-ulama yang kerjaannya memang mengadu domba warga negara Indonesia. Sedangkan dia tahu betul dia lahir dan besar di Indonesia, dia tahu betul Indonesia multi agama, suku, ras, dan lain-lain. Kalau lo nggak suka, ya keluar aja dari Indonesia. Dalam ceramahnya dia suka mengajar tidak baik, jangan menghasut. Tapi dia lakukan. Jangan berbohong. Tapi dia lakukan. Dalam video dia yang dia bilang dia dideportasi, ditaruh di ruangan sempit. Ceramah loh, sama kelakuan loh, bertolak belakang, Mamat. Paham? Dan sangat disayangkan ada beberapa anggota DPR yang termakan hoax yang dibuat sama orang tersebut. Sayangnya mereka tidak cari tahu dulu kebenaran. Apakah iya seperti yang disampaikan oleh orang yang ditolak ke Singapura? Tapi masing-masing langsung mengklaim, bahkan meminta KBRI Singapura untuk bertanya kepada pemerintah Singapura, kenapa kedatangan orang tersebut ditolak atau dideportasi dari Singapura. Dan penjelasan dari pemerintah Singapura sudah sangat cukup jelas. Bagi kita yang menetap di Indonesia, harus bersyukur negara kita terlalu banyak memaklumi. Ya udahlah, biarinlah, tapi tidak untuk negara-negara lainnya. Dan kita harus tahu setiap negara punya aturan masing-masing, punya takaran masing-masing, apa yang dianggap ekstremis dalam negara mereka. Yang lucunya, orang satu ini kalau ditolak di negara lain, terus ngehasut orang dengan menyalahkan orang lain. Misalnya pada saat ditolak di Belanda, apa urusannya juga sama lu, Somat? Aduh, bacot. Seperti yang dia lakukan sekarang juga. Saat dia ditolak di Singapura, dia langsung bilang, stop, jangan belanja lagi di Singapura. Buat teman-teman yang masih belum mengerti apa itu yang namanya deportasi, biar nggak termakan hoax seperti apa yang sudah dijelaskan si Mamat, lebih baik kalian lihat tiap negara, setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Masih heboh soal ditolaknya Abdus Somad UAS masuk ke Singapura. Pendukungnya pun masih nggak terima. Namun yang lebih ironis sebenarnya adalah saat Somad ditolak masuk Singapura, Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto dan Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno sedang menerima dan menyambut hangat kunjungan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Khususnya Menteri Keuangan Singapura bernama Lawrence Wong yang disebut-sebut kandidat terkuat yang akan mengganti Perdana Menteri Singapura saat ini, Lee Hsien Loong, yang berusia 70 tahun, yang sudah memimpin Singapura selama 18 tahun sejak tahun 2004. Ketika Somad mengajak pendukungnya memboikot Singapura agar tidak pelesiran ke sana, Prabowo malah mengatakan Singapura adalah negara sahabat dan mitra strategis bagi Indonesia. Dan Sandi malah mengaku tidak mau bersaing dengan Singapura, tapi mengajak Singapura berkolaborasi pariwisata dan berharap ada investasi dari Singapura. Dalam pemilu 2019, Somad bisa disebut sebagai buzzer politik bagi pasangan Prabowo Sandi kala itu. Dan Sandiaga Uno
malah terima dan menyambut hangat kunjungan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Kenapa saya sebut ditolaknya Somad dan disambutnya dua menteri Singapura oleh Prabowo dan Sandi sebagai hal yang ironis? Masih segar dalam ingatan kita, dalam Pilpres 2019, Somad tak lebih sebagai buzzer politik bagi pasangan Prabowo Sandi saat itu. Bahkan Somad membawa cerita seorang ulama yang tidak dia sebut namanya, yang katanya sudah bermimpi 5 kali bertemu Prabowo. Momen itu pun membuat Pak Prabowo terharu dan berlinangkan air mata, yang videonya sesekali masih lewat di media sosial hingga saat ini. Saat bertemu dengan Menhan Pak Prabowo, Lawrence Wong mengaku mendapatkan sambutan yang hangat. Mereka berdua berbicara tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura yang sangat erat. Pak Prabowo juga menyebut Singapura merupakan negara sahabat dan mitra strategis Indonesia. Indonesia memandang Singapura sebagai negara sahabat dan mitra strategis yang penting. Salah satu negara tetangga terdekat yang memiliki arti penting bagi kepentingan nasional maupun kepentingan regional Indonesia, kata Pak Prabowo. Tak hanya bertemu dengan Prabowo dan Sandiaga Uno, Lawrence Wong juga bertemu dengan menteri-menteri yang lain, pejabat negara dan pemimpin daerah. Lawrence Wong bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Kendal Diko Ganinduto, dan Wali Kota Semarang Hendy Prihadi. Sedangkan Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menerima dan menyambut hangat dua menteri Singapura sekaligus, Menteri Keuangan Lawrence Wong dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong pada hari Rabu 18 Mei kemarin. Dalam pertemuan itu, Sandi mengatakan tidak ingin bersaing dengan Singapura, tapi mengajak berkolaborasi dalam pariwisata dan ekonomi kreatif, serta berharap ada investasi dari Singapura. Tentu saja kunjungan Menteri Keuangan Singapura tidak berhubungan sama sekali dengan rencana pelesiran Somad ke Singapura. Pastinya kunjungan itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Daripada kita bersaing, saya pikir akan lebih baik jika kita berkolaborasi bersama. Saya tahu peluang pasar di sektor-sektor ini sangat besar. Jadi mari kita berkolaborasi dan saya harap akan ada investasi yang datang dari Singapura, kata Sandi seperti ia sampaikan kepada media. Pak Prabowo juga optimistis kerjasama pertahanan kedua negara akan terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Kerjasama pertahanan tersebut misalnya di bidang pendidikan dan pelatihan seperti pertukaran perwira staf dan komando pelayanan maupun operasi atau latihan bersama yang disebut Safkar Indopura. Pak Prabowo pun berharap kerjasama dan persahabatan antara Indonesia dan Singapura dapat terus dipertahankan dalam semangat persaudaraan dan prinsip saling menghormati. Mengingat kedua negara memiliki banyak persamaan kepentingan antara satu sama lain. Saking marah, malu, dan kecewanya karena ditolak, Somad mengajak pendukungnya untuk memboikot Singapura, bahkan mau mengencinginya. Bagi kita yang waras, pernyataan dan sikap Prabowo dan Sandiaga inilah yang mewakili Indonesia terhadap Singapura, bukan sikap dan pernyataan Somad, apalagi pendukungnya yang sedang dihanyut amarah. Tapi bagi Pak Prabowo, Singapura adalah negara sahabat dan mitra strategis Indonesia. Sementara Sandiaga Uno pun mengajak Singapura berkolaborasi dengan Indonesia dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta berharap ada investasi dari Singapura.
Somad ditolak Singapura karena ceramah-ceramahnya yang dinilai ekstrim dan merendahkan agama yang lain. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja, menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.